Bagus. Terima kasih Bapak Panglung, Bapak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari. Kita masuk lagi nih. Undangan launching acara Pak Kajari ini merupakan hasil dari kemandirian warga binaan yang langsung dikerjakan sendiri oleh warga binaan kita. Jadi pimpinan dan timnya untuk membangun pelayanan publik di Lapas Domus semakin hari semakin membaik. Ini diwujudkan dari yang pertama fasilitatif, bahwa performa kantor, penataannya sampai ke kamar-kamarnya itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan ini membuktikan bahwa Pak Kalapas dengan timnya betul-betul memahami tugas pokok dan fungsinya dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kepala Kantor Wilayah. Yang pertama. Yang kedua, untuk menuju wilayah bebas dari korupsi, ini memang berat. Beratnya karena semakin setiap tahun muncul satker-satker lain meraih WBK, perbandingannya itu semakin berat. Pasti lapas Doku disandingkan dengan lapas yang sudah mendapatkan WBK. Maka tugas yang berat ini harus disikapi oleh teman-teman tim saya di lapas Doku ini untuk melihat sejauh mana wilayah satker lain yang sudah mendapatkan WBK. Sehingga dari studi tiru dan sebagainya bisa memunculkan, dan harapan kita Lapas Doku tahun ini bisa meraih. Kerjanya memang sangat berat, tetapi kalau berat itu dilingkup oleh suatu niat yang dari hati kita untuk mewujudkan itu, tidak ada berat. Maka ketika kita tadi sudah membacakan janji kinerja, ada 3 poin tadi, wujudkan itu, dan ada perjanjian kinerja yang harus dilaksanakan dan dilanjutkan dengan komitmen kita bahwa seluruh risiko yang ada di Lapas Doku ini bisa teratasi dengan baik. Insya Allah di tahun ini kita dapat. Mungkin indikator yang belum bisa dicapai oleh yang pertama terkait dengan namanya melayani masyarakat. Sama dengan kepolisian, kejaksaan, berbeda dengan layanan publik di perkantoran lain. Yang kita layani di sini ini adalah orang-orang yang bermasalah. Tentu kliennya, siapa sih orang yang menjadikan proses pelayanan? Tentu keluarga daripada warga binaan. Siapa sih yang suka anaknya masuk di dalam? Ini sama proses kepolisian. Bagaimana polisi mau WBK? Yang nangkepin itu mereka. Pasti ada di hati pihak keluarganya yang mungkin tidak berkenan. Nah, kalau begitu ditanya keluarganya, kan ini kepuasan. Yang dinilai adalah kepuasan masyarakat. Pasti masyarakat dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3. Untuk mendapatkan kepuasan, maka seorang Kalapas harus memiliki inovasi, memiliki kreativitas, bagaimana mengupayakan warga di dalam betul-betul merasa aman, merasa nyaman dalam rangka yang bersangkutan memenuhi kewajibannya setelah melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan. Ya, kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah. Izin yang terakhir mungkin ada himbauan dari Bapak tadi terkait dengan himbauan tidak ada salah apa ini berlaku di semua lapas harga ya. Komitmen ini saya lakukan seluruh satker yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan ini sudah mendapatkan apresiasi dari Menpan RT bahwa wilayah NTB ini untuk kegiatan yang saya sampaikan tadi dengan Pak Kapolda di dalam hati Pak Dir Narkoba dengan KBNN itu menjadi proyek nasional. Bagaimana lapas itu bebas dari HP, bebas dari peredaran narkoba, dan juga peredaran uang. Kalau lapas bebas dari HP, komunikasi penyebaran terhadap, kan teman-teman sering mendengar yang viral itu bahwa pengendalian peredaran narkoba dikendalikan dari luar. Itu sering kali. Nah, di NTB kami membuat kebijakan seperti itu.
habisin dulu HP. Ada pegawai yang berusaha untuk memasukkan HP. Kalau mau belajar Intel sama saya. Ini kembali lagi tadi berarti kurang pelayanan kinerja ASN yang ada di lapas Dompu. Pemberian pelayanan itu pasti setiap hari itu pasti ada perubahan. Makanya kreativitas, inovasi dari Kalapas itu yang ketika kita melihat sekarang tempat parkir sudah rapi. Tinggal tadi saya sudah bilang ke Pak Wali Kota melalui Pak Wakil, ayo tolong dibantu ini di ekster supaya nyaman orang ke sini. Yang kedua alur bagaimana menitipkan barang, bagaimana keluarga itu yakin bahwa barang yang dikirim itu masuk dan diterima langsung. Nah ini perlu inovasi. Jadi ada standar CCTV, foto, dokumentasi ketika barang diserahkan kepada petugas dan dilihat oleh petugas bahwa barang itu clean, tidak ada disusupi narkoba dan sebagainya, diserahkan kepada warga di dalam, keluarganya melihat, oh betul, barang itu sudah nyampe. Nanti diwujudkan itu. Ini sebagai bukti penyaksian. Bukti penyaksian. Kami dari media selama ini juga kan selalu menjadi mitra lapas Dompu. Ya, tahu persis bagaimana kinerja. Termasuk tahun kemarin saya yang beritakan Pak Kakanwil sendiri diusir oleh petugas di sini. Ya, itu hanya salah satu contoh Pak Kakanwil melihat bagaimana kinerja yang ada di lapas Dompu ini. Tapi masih saya sesalkan itu Pak Kakanwil, mohon maaf ini. Ya, setiap kali datang selalu memuji lapas Dompu, tapi kenyataan keberhasilannya belum bisa mendapatkan itu BPK dan bahwa BPK ini. Penilaian BPK ini adalah penilaian dari pihak eksternal dan unsurnya banyak, bukan dari internal kita, dan mereka memakai orang juga. Dalam hal ini Mr. Boris. Jadi ketika mereka memakai pihak, kalau kemarin BPS yang dipakai, dilanjutkan oleh Ombudsman. Tahun lalu mahasiswa yang dipakai untuk melihat, menyelidiki, mereka turun langsung ke lapangan melihat. Berarti masih ada yang kurang. Nah, yang kurang ini yang harus kita benahi. Yang kurang ini yang harus kita tingkatkan. Maka komitmen pimpinan, jangan merasa puas bahwa kalau saya menyanjung itu karena saya bangga. Bahwa teamwork saya itu perkembangannya sudah sangat luar biasa. Tapi kebanggaan saya tentu berbeda dengan orang lain yang menilai dari sisi mana. Nah, yang dikatakan, saya pasti menanyakan dari tim penilai itu. Begitu dinyatakan tidak berhasil, saya tanya, di sisi mana kami kurang? Beliau menyampaikan pelayanan. Ya, pelayanan kepada keluarga, warga yang ada di dalam. Masih ada informasi yang terakhir mungkin Pak Kamil, kalau kita melihat dari profil ya, secara kasat mata memang seperti itu yang disampaikan. Nah sekarang menurut Pak Kamil dalam konteks NTB, klaster lapas dua Dompu ini dari semua satuan kerja lapas yang ada di NTB, menurut Pak Haris dalam posisi yang bagaimana sekarang? Ini saya mendapat informasi dari Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal itu keliling satker. Kalau dari penilaian dari Inspektorat Jenderal, seluruh satker di NTB itu dikatakan layak mendapatkan penilaian. Kalau dari kacamata internal, karena seluruh kesiapan fasilitas, kesiapan dari timnya itu sangat luar biasa. Tapi pasti ada celah ketika tim dari eksternal datang, yang tidak kita ketahui kapan datangnya. Kalau umpamanya dengar dari Mataram, Pak Kakanwil mau datang, mungkin dia siap-siap. Tapi ada celah di mana ketika tidak terdapat informasi itu, mereka nyelonong, mereka masuk, dia langsung menanyakan ke pengguna layanan, dalam hal ini keluarga, mungkin dapat informasi dari sana, maaf, ada sesuatu yang mungkin kami nggak pas. Dari satu kata saja bisa nggak lulus kita. Meskipun di dalam sudah tidak ada pungutan, di dalam sudah tidak ada HP di dalam. Tapi kalau ada selentingan masyarakat yang mengatakan lapas Dompu kurang bagus, maka Pak Kalapas harus betul-betul menjalin sinergitas ini, tidak hanya kepada warga binaan dan keluarganya, tetapi masyarakat di sekitar sini
ini di Lapas Dompu ini rame-rame ada apa sih? Kalau masyarakat ditanya begitu nggak tahu, oh Pak di Lapas Dompu sudah dibangun wilayah bebas dari korupsi. Kalau masyarakat tidak mampu menjawab, itu nggak lulus. Itu berat. Maka ya kita lebih baik introspeksi diri. Ketika kita tidak masuk pasti ada yang kurang, dan kurangnya itu harus kita penuhi. Kalau kacamata saya, seluruh satker di NTB itu layak semua. Layak, dan itu diakui oleh Inspektorat Jenderal. Berarti dalam konteks prototipe ya, berarti Lapas Dompu ini sudah masuk dalam kategori yang memang bisa melaksanakan sebagaimana yang dianjurkan. Sudah, tinggal rezeki saja. Nah, kalau sudah bilang rezeki itu Allah ya. Terkait dengan tenaga sudah cukup enggak? Apa Pak?